Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Siti Mahmuda, mahasiswa dari Prodi D3 Kebidanan, Stikes Ihsan Medical Center Bintaro. Oke, langsung aja. Di sini aku akan mereview sedikit materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, oke, yang pertama itu kita membahas tentang anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Sebagaimana yang udah diketahui, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia internal dan genitalia eksternal. Nah, genitalia internal ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada vagina. Vagina itu tempat spermatozoa ditumpahkan dan sebagai jalan keluar janin. Nah, yang kedua itu ada yang namanya uterus. Uterus itu tempatnya embrio dan janin tumbuh. Yang ketiga ada dua tuba Fallopi yang menjadi jalan ovum menuju uterus. Nah, yang terakhir itu ada dua ovarium memproduksi hormon dan ovum. Nah, yang selanjutnya genitalia eksternal itu dibagi-bagi lagi sama dengan genitalia internal. Kalau genitalia eksternal itu terbagi menjadi dua labia mayora yang memberi perlindungan untuk genitalia internal. Nah, terus ada lagi dua labia minora yang memiliki fungsi proteksi yang sama. Nah, terus ada klitoris berperan dalam menciptakan kenikmatan koitus. Terus ada orifisium vagina yang memungkinkan akses ke genitalia internal. Nah, lanjut ke panggul. Kita akan membahas tentang kayak apa sih bagian-bagian panggul tuh ya. Nah, jadi jalan lahir itu ada dua bagian tulang dan jalan lahir bagian lunak. Nah, jalan lahir bagian tulang itu apa aja? Sama aja kayak jalan lahir bagian yang keras ya. Itu bagian tulang-tulang panggul dan sendinya. Nah, terus ada jalan lahir bagian lunak. Apa aja sih jalan lahir bagian lunak? Ada otot-otot, terus jaringan dan ligamen. Nah, kita sebagai penolong persalinan, kita harus mengenal normal dalam kehamilan serta mampu mengenal penyimpangannya. Oke, yang pertama ada anatomi panggul pada wanita. Di bagian keras ada 3 bagian. Yang pertama, 2 tulang pangkal paha yaitu os coccyx, 1 tulang kelangkang yaitu os sacrum, dan 1 tulang tungging yaitu os coccygis. Oke, ada lagi yang namanya os ilium. Nah, os ilium ini merupakan tulang terbesar dengan permukaan anterior berbentuk konkav yang disebut fossa iliaca, batas atasnya disebut crista iliaca. Nah, terus di ujung-ujungnya itu disebut spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior. Lanjut ada os ischium. Bagian terendah dari os coccyx, tonjolan di belakang disebut tuber ischia yang menyangga tubuh sewaktu duduk. Nah, terus yang ketiga ada os pubis, terdiri dari ramus superior dan ramus inferior. Ada lagi yang namanya sacrum. Sacrum ini berbentuk baji, terdiri atas 5 vertebra sacralis. Nah, terus ada os coccygis. Os coccygis itu sama aja kayak tulang tunggingnya os coccygis. Nah, os coccygis ini merupakan tulang kecil terdiri dari 4 vertebra coccygis. Nah, lanjut ada sendi panggul. Sendi panggul itu dibagi menjadi 4, yaitu articulatio sacroiliaca, symphysis pubis, dan sacrococcygeal. Nah, articulatio sacroiliaca itu menghubungkan sacrum dengan ilium, sedangkan symphysis pubis terbentuk dari hubungan 2 os pubis. Nah, lanjut articulatio sacrococcygeal merupakan hubungan os sacrum dan os coccygis. Lanjut panggul kecil. Nah, panggul kecil ini merupakan bagian yang berperan penting dalam melahirkan anak. Panggul kecil ini terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang pintu atas panggul, bidang pintu tengah panggul, bidang pintu bawah panggul, dan bidang dengan dimensi panggul terbesar. Nah, oke, lanjut ada ligamen panggul. Nah, ligamen yang menghubungkan os sacrum dengan os ilium pada articulatio sacroiliaca merupakan yang terkuat di seluruh tubuh. Nah, ligamen sacrotuberosum mengikat sacrum dengan tuber ischia, sedang ligamen sacropinosum menghubungkan sacrum dengan spina ischiadica. Oke, lanjut.
ada yang namanya pelvis mayor dan pelvis minor. Nah terus ada yang namanya pintu atas panggul atau bisa disebut PAP ya singkatannya. PAP itu apa? PAP itu merupakan suatu bidang yang dibatasi di sebelah posterior, promontorium, lateral, linea terminalis, dan anterior pintu atas simpisis. Oke, ukuran-ukuran pintu atas panggul yang perlu diingat itu yang pertama, diameter anteroposterior yang diukur dari promontorium sampai ke tengah permukaan posterior simpisis. Simpisis pubis disebut juga conjugata obstetrica. Nah, yang kedua ada conjugata diagonalis. Jarak bagian bawah simpisis sampai ke promontorium yang dapat diukur dengan memasukkan jari tengah dan telunjuk ke dalam vagina mencoba meraba promontorium. Nah, itu yang dinamakan conjugata diagonalis. Ada lagi conjugata vera, yaitu jarak pinggir atas simpisis dengan promontorium diperoleh dengan mengurangi conjugata diagonalis dengan ukuran 1,5 cm. Ada lagi diameter transversa adalah jarak terjauh garis lintang pintu atas panggul, biasanya sekitar 12,5 sampai 13 cm. Terus garis yang dibuat antara persilangan conjugata vera dan diameter transversa ke articulatio sacroiliaca obliqua yang panjangnya sekitar 13 cm. Nah, oke, ada lagi ruang panggul. Nah, ruang panggul ini merupakan saluran di atas pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Dinding anterior sekitar 4 cm terdiri atas os pubis dengan simpisis. Nah, lanjut, dinding posterior dibentuk os sacrum dan os coccygis sepanjang 12 cm. Nah, sumbu ini adalah menghubungkan titik tema conjugata vera dengan diameter transversa. Dengan diameter transversa di pintu atas panggul dengan titik-titik sejenis di Hodge 2, 3, dan 4. Arah sumbu ini sesuai dengan arah tarikan cunan atau vakum pada persalinan. Oke, lanjut, ada yang tadi namanya pintu atas panggul, berarti ada pintu bawah panggul. Nah, batas atas pintu bawah panggul setinggi spina ischiadica. Jarak antara kedua spina ini disebut diameter bib di spinosum adalah sekitar 9,5 sampai 10 cm. Batas pintu bawah panggul berbentuk segi empat panjang di sebelah anterior, dibatasi oleh arcus pubis, di lateral oleh tuber ischi, dan di posterior oleh os coccygis dan ligamen sacrotuberosum. Lanjut, diameter anteroposterior pintu bawah panggul diukur dari apex arcus pubis ke ujung os coccygis. Nah, ada jenis-jenis panggul juga ya menurut Caldwell Molloy. Itu ada 4 jenis panggul. Yang pertama ada ginecoid, android, terus ada anthropoid sama platypoloid. Nah, itu bentuk-bentuknya juga berbeda-beda. Nah, lanjut kita ngebahas tentang siklus hormonal. Tubuh wanita mengalami beragam perubahan seiring proses alami yang dilaluinya, mulai dari puber, terus ovulasi, menstruasi, hingga kehamilan dan menyusui. Nah, berbagai proses tersebut terjadi berkat adanya macam-macam hormon di dalam tubuh kita. Nah, apa itu hormon? Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dan tubuh yang berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ termasuk organ reproduksi. Nah, terus ada lagi ada beberapa hormon, macam-macam hormon. Yang pertama ada progesteron. Nah, progesteron itu berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi serta memproduksi ASI. Nah, terus yang kedua ada estrogen. Estrogen itu membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon ini juga mengatur mood atau suasana hati dan proses penuaan. Nah, lanjut ada hormon testosteron. Nah, berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dalam menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Lanjut ada yang namanya luteinizing hormon atau yang disebut LH.
Nah, LH ini membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi dan berperan dalam masa pubertas. Terus ada lagi yang disebut follicle stimulating. Nah, atau yang bisa disebut FSH. Nah, FSH ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Nah, yang tadi ada oksitosin. Oksitosin ini seperti rangsangan ya. Rangsangan kayak kita mau melahirkan, jadi rangsangan untuk berkontraksinya rahim. Nah, terus lanjut ke materi berikutnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible, dapat diukur, dinyatakan dengan angka grafik dan sebagainya. Terus perkembangan itu adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan, tidak dapat diukur tetapi dapat diamati. Nah, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan secara stimulan atau bersama-sama. Nah, lanjut ke perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Itu beda ya, dari katanya aja beda, pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, ada pertumbuhan jumlah dan ukuran dapat dinyatakan dengan angka dan grafik. Sedangkan perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Lanjut ada yang namanya struktur dan fungsi amnion. Nah, amnion merupakan membran sel yang membungkus janin dan cairan ketuban. Amnion merupakan membran transparan tipis dan licin tetapi sangat kuat dan dapat dikelupas dari klorion sampai daerah inseri tali pusat. Membran amnion melekat pada klorion dan menutupi permukaan varietal placenta berlanjut sebagai pembungkus tali pusat. Terus cairan amnion disebut juga cairan ketuban. Nah, cairan amnion ini cairan ketuban ya. Terus amni pada kehamilan atrium jumlahnya sekitar 1000 mili sampai 1500 mili. Polyhydramnion jika lebih 21, oligohydramnion kurang dari 500 mili. Sifat alkalis dan baunya anyir. Jadi baunya itu agak amis ya. Terus kandungan air ketuban. Air ketuban itu sama dengan air 98%, ureum, protein, asam urin, terus gula, garam, bintik lemak dari Verni caseosa, rambut halus yang berasal dari lanugo. Nah, terus fungsi cairan amnion. Fungsinya itu yang pertama proteksi. Proteksi itu melindungi janin terhadap trauma dari luar. Yang kedua ada mobilisasi, memungkinkan ruang gerak bagi janin. Yang ketiga ada homeostatis, menjaga keseimbangan suhu dan lingkungan, asam basa, pH dalam rongga amnion untuk suasana lingkungan yang optimal bagi janin. Nah, terus yang keempat ada mekanik, menjaga keseimbangan tekanan dalam seluruh ruangan intrauterin atau terutama pada persalinan. Nah, yang terakhir ada pada persalinan, membersihkan atau melicinkan jalan lahir dengan cairan yang steril sehingga melindungi bayi dari kemungkinan infeksi jalan lahir. Nah, selanjutnya ada struktur, fungsi, dan sirkulasi tali pusat. Nah, sirkulasi tali pusat terbentang dari permukaan voital placenta sampai daerah umbilicus yang berlanjut sebagai kulit fetus pada perbatasan tersebut. Pada kehamilan atrium panjangnya antara 40 sampai 50 cm dengan diameter 1 sampai 2 cm. Bentuknya seperti tali dan mempunyai kira-kira 40 butiran spiral. Nah, tali pusat atau funiculus umbilicalis adalah saluran kehidupan bagi janin selama dalam kandungan. Dikatakan saluran kehidupan karena saluran inilah yang selama kehamilan menyuplai zat-zat gizi dan oksigen ke janin.
Tetapi begitu bayi lahir, saluran ini sudah tidak diperlukan lagi sehingga harus dipotong dan diikat atau dijepit. Nah, terus ada lagi yang namanya sirkulasi tali pusat. Yang pertama ada fetus yang sedang membesar. Di dalam uterus ibu mempunyai dua keperluan yang sangat penting dan harus dipenuhi, yaitu bekalan oksigen dan nutrien, serta penyingkiran bahan kumuh yang dihasilkan oleh sel-selnya. Yang kedua ada struktur yang bertanggung jawab untuk memenuhi keperluan fetus, ialah plasenta yang terdiri daripada tisu fetus dan tisu ibu berbentuk dengan lengkapnya pada ujung minggu ke-16 kehamilan. Pada plasenta banyak terdapat anjuran seperti jari atau filus tumbuh dari membran yang menyelimuti fetus dan menembusi dinding uterus, yaitu endometrium. Endometrium pada uterus adalah kaya dengan aliran darah ibu. Nah, di dalam filus terdapat jaringan kapilari darah fetus, darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien. Ini dibawa melalui vena umbilicalis yang terdapat di dalam tali pusat ke fetus. Nah, selanjutnya sebaliknya, darah yang sampai ke filus dari fetus melalui arteria umbilicalis dalam tali pusat mengandungi bahan kumuh seperti karbon dioksida dan urea yang terdapat di sekeliling filus. Nah, lanjut ada pertukaran oksigen, nutrien, dan bahan kumuh lainnya berlaku melalui proses peresapannya. Dengan cara ini keperluan bayi dapat dipenuhi. Lanjut ke struktur tali pusat. Nah, struktur tali pusat itu ada amnion. Amnion menutupi funiculus umbilicalis dan merupakan lanjutan amnion yang menutupi permukaan sel plasenta pada ujung fetal amnion. Melanjutkan diri dengan kulit yang menutupi abdomen, baik kulit maupun membran amnion berasal dari ektoderm. Terus 3 pembuluh darah setelah struktur lengkung usus, yolk sac, dan ductus filiinus menghilang. Tali pusat akhirnya hanya mengandung pembuluh darah umbilikal yang menghubungkan sirkulasi janin dengan plasenta. Ketiga pembuluh darah itu saling berpilih di dalam funiculus umbilicalis dan melanjutkan sebagai pembuluh darah kecil dari filikaroin plasenta. Kekuatan aliran darah kurang lebih 400 mili per menit. Dalam tali pusat membantu mempertahankan tali pusat dari posisi relatif lurus dan mencegah terbelitnya tali pusat tersebut ketika janin bergerak-gerak ketika pembuluh darah tersebut. Nah, ketiga pembuluh darah tersebut ada satu vena umbilicalis, yaitu membawa oksigen dan memberi nutrien ke sistem pendarahan darah fetus dari darah maternal yang terletak di dalam spatium chorioideal. Terus ada 2 arteri umbilicalis mengembalikan produk sisa limbah dari fetus ke plasenta, di mana produk sisa tersebut diasimilasi ke dalam peredaran maternal untuk diekskresikan. Nah, ada lagi fungsi tali pusat sebagai saluran yang menghubungkan antara plasenta dan bagian tubuh janin sehingga janin mendapatkan asupan oksigen, makanan, dan antibodi dari ibu yang sebelumnya diterima terlebih dahulu oleh plasenta melalui vena umbilicalis. Terus saluran pertukaran bahan-bahan kumuh seperti urea dan gas karbon dioksida yang akan meresap keluar melalui arteri umbilicalis. Nah, lanjut ada struktur, fungsi, dan sirkulasi plasenta. Nah, struktur plasenta itu berbentuk bundar atau hampir bundar dengan diameter 15 sampai 20 cm dan 15,20 cm dan 2 sampai 2,5 cm. Berat rata-ratanya itu 500 gram. Letak plasenta umumnya di depan atau di belakang dinding uterus agak atas ke arah fundus, terdiri atas 2 bagian itu sebagai berikut. Pars internal. Jadi struktur plasenta itu dibagi menjadi 2 bagian, itu sebagai pars maternal, bagian plasenta yang menempel pada desi 2, terdapat kotiledon, rata-rata 20 kotiledon. Nah, lanjut ke sirkulasi plasenta. Yang pertama ada darah ibu yang berada di ruang interfilar berasal dari pilar arteries yang berada di desi 2
basalis. Pada sitosel darah disemprotkan dengan tekanan berada di desi2 basalis. Nah, pada sitosel darah disemprotkan dengan tekanan 7080 mmHg ke dalam ruang interfiller sampai mencapai chorionic plate pangkal kotiledon janin. Darah tersebut membasahi semua villi choriales dan kembali perlahan dengan tekanan 80 mmHg ke vena-vena di desi2. Nah, yang kedua, di tempat-tempat tertentu ada implantasi plasenta. Terdapat vena-vena yang lebar atau sinus untuk menampung darah kembali. Yang ketiga, pada pinggir plasenta di beberapa tempat terdapat pula suatu ruang vena yang luas untuk menampung darah yang berasal dari ruang interfiller. Di atas ruang ini disebut sinus marginalis. Terus, darah ibu yang mengalir di seluruh plasenta diperkirakan menaik dari 300 ml tiap menit pada kehamilan 20 minggu sampai 600 ml tiap menit pada kehamilan. Terus 40 minggu seluruh ruang interfiller tanpa villi choriales mempunyai volume lebih kurang 150 sampai 250 ml. Permukaan semua villi choriales diperkirakan seluas lebih kurang 11 meter. Dengan demikian, pertukaran zat-zat makanan terjamin benar. Nah, apa itu fungsi plasenta? Fungsi plasenta itu yang pertama memberi makan kepada janin. Terus ekskresi hormon, terus respirasi janin, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antar janin dan ibu. Terus ada membentuk hormon estrogen, menyalurkan berbagai antibodi dari ibu. Terus sebagai barier dari janin kemungkinan masuknya mikroorganisme atau kuman. Nah, lanjut ke tanda pasti kehamilan. Nah, di sini ada satu gerakan janin. Gerakan janin di dalam rahim sudah dapat terlihat dengan menggunakan USG. Bahkan dokter kandungan atau bidan dapat mengetahui gerakan untuk menentukan kehamilan yang sehat. Selanjutnya adalah janin sudah mulai teraba dengan pemeriksaan lebih lanjut. Bidan atau dokter kandungan dapat meraba janin, bahkan sudah dapat meraba bagian-bagian janin sehingga dapat mengidentifikasi janin sesuai dengan usia kehamilan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah detak jantung janin. Bidan atau dokter kandungan sudah dapat memprediksi detak jantung janin dengan menggunakan stetoskop, Leaner, alat Doppler dan juga alat kardiokografi sehingga dapat dengan langsung mendengar detak jantung janin. Bahkan detak jantung janin dapat dilihat dengan menggunakan ultrasonografi. Bahkan dengan memeriksa yang lebih canggih dapat juga menggunakan röntgen dan melihat kerangka janin. Selain itu, tanda kehamilan di atas dapat juga dijadikan sebagai diferensial diagnosa kehamilan, di mana kehamilan harus dapat dibedakan dengan keadaan sehat atau penyakit yang diketahui berdasarkan tanda kehamilan yang terjadi. Yang pertama ada hamil palsu. Nah, hamil palsu kondisi ini sering kali disebut dengan kondisi atau hamil palsu ya. Kondisi perut wanita yang membesar akan tetapi tanda kehamilan yang enggak ada, dan juga hasil tes kehamilan negatif. Nah, yang kedua ada miomi uteri. Kondisi ini ditandai dengan perut yang semakin membesar, di mana perabaan pada rahim yang akan terasa padat dan juga mengalami benjolan-benjolan. Kondisi ini ditandai karena kehamilan yang negatif dan tidak dijumpai tanda kehamilan lainnya. Yang kedua ada kistoma uteri. Nah, pada kondisi ini wanita mengalami amenorrhea, di mana ditandai dengan perut yang membesar akan tetapi uterusnya sebesar biasa saja. Nah, yang kedua ada veksika urinaria dengan retensi urin, pembesaran uterus sendiri yang seperti biasa, kemudian tanda kehamilan dan juga reaksi kehamilan dengan menggunakan tes kehamilan yang negatif. Kondisi ini karena hematometra uterus yang semakin membesar karena tensi darah yang disebabkan stenosis vagina atau juga serviks. Nah, ada lagi tanda tidak pasti kehamilan. Yang pertama ada amenorrhea. Kondisi ini sangat umum dan banyak menunggak kehamilan ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi. Padahal bagi wanita yang mengalami siklus tidak terlalu sulit untuk menjadi kondisi ini sebagai tanda kehamilan. Sedangkan
Bagi wanita yang memiliki siklus menstruasi yang teratur, penting untuk dapat menentukan hari pertama dan terakhir menstruasi sehingga dapat ditentukan sebagai tanda kehamilan. Yang kedua ada mual muntah terjadi pada trimester pertama kehamilan. Kondisi ini dialami pada pagi atau malam hari, bahkan lebih terkenal dengan istilah morning sickness ya. Terus hanya saja sebagian wanita mengira bahwa tanda mual dialami disebabkan karena gangguan kesehatan. Untuk membedakannya, mual karena tanda kehamilan sering terjadi pada siang atau malam hari tanpa diketahui penyebabnya. Jadi tiba-tiba mual ya tanpa tahu ini penyebabnya apa. Nah, terus yang kedua sering buang air kencing. Pada bulan pertama kehamilan, wanita mengalami kondisi buang air kecil yang lebih sering. Terus pada bulan pertama kehamilan, uterus membesar dan juga menekan pada kandung kemih. Memasuki trimester kedua, kondisi ini akan hilang dengan sendirinya, muncul kembali pada trimester akhir kehamilan. Nah, terus ada perubahan bentuk buah dada. Tanda tidak pasti kehamilan selanjutnya adalah mama yang membesar. Perubahan bentuk buah dada ini dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron yang merangsang alveoli payudara. Inilah yang menyebabkan kelenjar Montgomery terlihat lebih besar. Lanjut ada striae dan hiperpigmentasi kulit. Tanda dugaan atau tidak pasti kehamilan selanjutnya adalah ada perubahan warna kulit pada bagian hidung, pipi, dan juga dahi, bahkan pada bagian areola mamae yang menghitam pada linea alba yang nampak mengalami perubahan warna menjadi lebih hitam. Yang kedua ada obstipasi. Obstipasi kondisi ini dikarenakan tonus otot yang menurun yang disebabkan karena terjadinya pengaruh hormon steroid. Selanjutnya yang terakhir ada varies, meskipun sering-sering terjadi pada trimester akhir kehamilan pada bagian kaki, betis, fossa, poplitea, dan daerah genital eksternal pada bagian multigravida. Kadang varies ditemukan pada kehamilan terdahulu pada bulan ke-1 hingga bulan ke-3 kehamilan. Nah, tanda kemungkinan kehamilan. Tanda Hegar. Terus tanda Hegar itu mengetahui tanda ini dengan meletakkan 2 jari pada fornix posterior dan tangan lain yang berada pada bagian dinding perut di atas simfisis pubis. Inilah yang akan terasa pada korpus uteri yang seakan terpisah dengan serviks pada kehamilan minggu ke-6 hingga minggu ke-8. Pemeriksaan bimanual dapat diketahui dengan tanda Tanda Hegar ini. Nah, yang kedua ada tanda Piszczek. Tanda pembesaran uterus yang tidak merata hingga dapat terlihat menonjol pada kejurusan uterus yang semakin membesar. Kondisi ini di mana uterus dalam kehamilan tumbuh dengan cepat pada tempat implantasinya. Yang kedua ada tanda Braxton Hicks. Nah, tanda Braxton Hicks ini berhubungan dengan tanda kehamilan muda, yaitu kira-kira pada minggu ke-20, sehingga pada minggu ini air ketuban jauh lebih banyak dengan menggoyangkan uterus yang ditekan sehingga janin akan melenting dalam uterus. Kondisi inilah yang diketahui sebagai ballottement. Nah, selanjutnya ada tanda Chadwick. Tanda Chadwick ini kondisi ditandai dengan adanya perubahan warna yang terjadi pada bagian selaput lendir, vulva, dan juga vagina yang semakin ungu. Nah, yang kedua hasil positif saat tes kehamilan. Tes kehamilan sangat membantu dalam mengetahui tanda-tanda yang dialami secara fisik dan psikis. Merupakan tanda yang berhubungan dengan kehamilan atau gangguan kesehatan. Nah, tes kehamilan yang negatif dan yang belum mendapatkan menstruasi mungkin terlalu cepat menggunakan tes kehamilan. Nah, sehingga tes kehamilan yang baik dilakukan ada beberapa 7 hari setelah berhubungan. Nah, dapat menunggu kembali beberapa hari lagi untuk melakukan tes ulang. Lakukan tes kehamilan dengan menggunakan tes pack pada pagi hari. Oke, mungkin sekian dari aku, Indah Siti Mahmudah, berbagai review materi sebelumnya di mata kuliah asuhan kehamilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.